Baik, eh, terkait materi ini modal kompetensi kepala sekolah ini merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7327 tahun 2023. Tentu eh, sebagai pengawas terkait dengan model kompetensi kepala sekolah ini, untuk memahami model kompetensi kepala sekolah ini merupakan hal yang sangat krusial, merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di situ kita sebagai pengawas sekolah, untuk tugas dan fungsi pengawas dalam pendampingan nanti, biar dalam pendampingan nanti kita mencapai dengan pendampingan yang optimal, pendampingan yang optimal. Tentu terkait dengan tusi kita, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai pengawas, ini masih tetap melekat terkait dengan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Di situ saat kita itu pendampingan tugas utama kita, pengawasan akademik dan manajerial, bagaimana kita itu nanti melalui memahami model kompetensi kepala sekolah ini, kita dapat menyusun program kepengawasan. Tidak itu saja, tapi nantinya tidak melalui penyusunan program ini, kita itu nanti juga terkait bagaimana pembinaan kita terhadap kepala sekolah. Terus terkait dengan pengembangan satuan pendidikan, tugas kita juga pemantauan 8 standar nanti. Di samping itu juga terkait dengan tusis pengawasan akademik dan manajerial, kita juga sebagai penilai kemudian memberikan bintek kepada guru-guru. Nah, untuk itu terkait dengan fungsi kita, supervisi akademik, supervisi manajerial, untuk mengembangkan kualitas semua sumber daya yang ada di satuan pendidikan, kemudian nanti untuk mengevaluasi juga, untuk memberikan masukan-masukan dari apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi memang karena kita dengan memahami kompetensi kepala sekolah itu, maka tusi kita betul-betul maksimal. Untuk itu, di samping untuk memahami model kompetensi kepala sekolah itu untuk tugas fungsi pengawas untuk pendampingan, juga nanti sebagai penjaminan mutu di satuan pendidikan. Terutama saat kita dalam berperan dalam pendampingan membersamai kepala sekolah dengan peningkatan kapasitas dan mutu satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini penting sekali. Jadi yang pertama, memang seharusnya lah, saya yakin semuanya itu sudah memahami terkait dengan model kompetensi kepala sekolah ini. Yang kedua, itu terkait dengan model kompetensi kepala sekolah itu, kita dapat Slide-nya belum berubah, Pak. menganalogikan. Ya, memang belum berubah. Masih ini, Bu. Kita dapat menganalogikan terkait dengan model kompetensi sekolah ini bagaikan identik dengan asesmen diagnostik. Karena kalau asesmen diagnostik itu bagaimana saat guru-guru itu memberikan asesmen untuk mengetahui pengetahuan awal tentang anak usia dini, tapi kalau di pengawasan untuk memahami model kompetensi kepala sekolah ini digunakan untuk memahami kompetensi masing-masing kepala sekolah, yang mana notabene pengetahuan dan kompetensi kepala sekolah itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi kira-kira untuk itu nanti itu apa-apa saja yang kita intervensi terkait dengan apa yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah tersebut. Kompetensi apa yang sudah berkembang dan kompetensi apa yang belum berkembang yang dimiliki oleh
kepala tersebut. Jadi itu nanti kita dapat mengidentifikasi awal keterkaitan dengan kompetensi masing-masing kepala sekolah. Harapannya ini nanti tujuannya dalam nanti saat kita melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari kepala sekolah tersebut. Dengan saat kita memahami model kompetensi kepala sekolah. Terus kaitannya dengan itu juga, ternyata saat kita memahami model kompetensi kepala sekolah itu dijadikan fondasi utama untuk memastikan bahwa kepala sekolah memiliki kemampuan dan praktis spesifik yang relevan dengan TUSI, yang relevan dengan tugas dan fungsi utama kepala sekolah. Antara lain, kepala sekolah itu nanti sebagai edukatornya bagaimana, sebagai manajer bagaimana kaitannya dengan sebagai administrator, supervisor, sebagai leader, sebagai inovator, sebagai motivator. Jadi di situ dengan melalui kita memahami ini nanti kita itu betul-betul memahami terhadap tusi kita sebagai pengawas untuk pendampingan kepala sekolah agar fungsi kepala sekolah, peran kepala sekolah itu betul berfungsi, berperan sangat maksimal dalam konteks pembelajaran anak usia dini. Juga terkait dengan model kompetensi kepala sekolah ini, saat kita memahaminya, itu dipergunakan sebagai dasar pengembangan profesional yang tepat sasaran. Karena itu, melalui model kompetensi sekolah, pengawas dapat memetakan pengembangan, dapat memetakan kemampuan kompetensi pengawas sekolah itu nanti ke depan agar kompetensi pengawas sekolah yang pengembangannya dari level dasar atau level paham sampai menuju level ahli. Untuk itu, karena kepala sekolah itu hendaknya memahami modal kompetensi kepala sekolah, itu dipergunakan kepala sekolah itu terkait dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan atau kesenjangan. Kelemahan dan kesenjangan atau kekuatan dan kesenjangan apa? Area mana kompetensi kepala sekolah yang sudah unggul itu nanti akan kita kuatkan. Dan area-area mana dari kompetensi kepala sekolah yang perlu ditingkatkan. Artinya di situ, kalau memang itu ada yang lemah, itu yang diintervensi itu yang mana? Untuk itu, maka dari memahami model kompetensi kepala sekolah ini, maka pengawas betul-betul mampu memetakan terhadap model kompetensi kepala sekolah ini. Tujuannya itu, kalau memang itu sudah unggul, itu dikuatkan. Kalau itu memang ada kelemahan, maka itu nanti akan diberikan intervensi dan diberikan scaffolding kepada kepala sekolah dari pengawas sekolah. Terus kemudian di samping itu, di samping untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, model kompetensi kepala sekolah itu dapat dipakai dasar untuk merancang program pendampingan sesuai dengan tugas utama pengawas itu. Jadi merancang tugas pendampingan itu sehingga melalui model kompetensi kepala sekolah ini kita dapat menentukan prioritas pendampingan. Apakah itu satuan pendidikan itu pada prioritas utama, apakah satuan pendidikan itu pada prioritas menengah, atau satuan pendidikan itu pada prioritas akhir. Jadi saat kita menyusun program pendampingan itu kita sudah mampu untuk menentukan prioritas pendampingan. Di samping itu juga saat menyusun pendampingan ini kita juga akan menentukan strategi yang tepat untuk pendampingan kepala sekolah. Jadi di samping itu juga kita akan mampu untuk menentukan metode yang tepat bagi pendampingan kepala sekolah. Jadi kemudian di samping kita memahami kompetensi kepala sekolah ini,
diperuntukkan untuk membuat atau merancang program pelatihan juga. Program pelatihan bagi kepala-kepala sekolah binaan kita terkait dari saat kita mampu memahami, memetakan dari model kompetensi kepala sekolah itu. Misalkan kalau memang membuat pelatihan, apa yang harus ditingkatkan di situ terkait kepemimpinan transformasional misalkan, keterkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran, keterkaitan dengan pelatihan berbasis data dan sebagainya. Itu nanti melalui pemetaan model kompetensi kepala sekolah inilah kita itu akan memeta-metakan masing-masing kemampuan kompetensi kepala sekolah untuk diikutkan dalam kegiatan pelatihan. Atau mungkin dari hasil pemetaan model kompetensi kepala sekolah itu nanti digunakan dasar untuk memberikan pembinaan secara personal. Sehingga itu nanti akan relevan dengan kebutuhan nyata dari kepala sekolah. Juga terkait dengan saat kita itu mampu memetakan model kompetensi kepala sekolah ini, tentu di situ adalah untuk peningkatan kualitas kepemimpinan pembelajaran. Dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran ini, maka peran pengawas itu nanti akan membantu kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Terus juga pengawas akan mendorong kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pengajarannya. Di samping itu, memang dari kita memetakan model kompetensi kepala sekolah itu diperuntukkan dasar untuk penilaian kinerja dan pengembangan karir. Memang dasar-dasar untuk penilaian kinerja dan pengembangan karir itu untuk menilai kerja kepala sekolah yang fokus pada hasil kerja dan perilaku kerja. Bukankah seperti itu? Nah, sedangkan di Kabupaten Pasuruan ini bagi lembaga-lembaga yang sudah statusnya itu adalah lembaga negeri, misalkan TK negeri, itu nanti kita itu sebagai rujukan untuk menilai. Tugas kita adalah tim penilai kinerja kepala sekolah. Namun di Kabupaten Pasuruan ini terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah bagi lembaga-lembaga yang swasta ataupun kepala sekolah swasta ini tidak dinilai kinerjanya. Karena itu untuk menilainya biasanya di Kabupaten Pasuruan ini dengan menggunakan pemetaan model kompetensi kepala sekolah ini. Jadi kalau memang dasar penilaian dipakai untuk dasar penilaian kinerja, tapi yang bagi lembaga-lembaga yang statusnya itu lembaga negeri dan kepala sekolah juga kepala sekolah yang berstatus negeri. Itu. Terus dipakai dasar untuk pengembangan memberikan data yang kuat untuk menyusun rencana pengembangan diri berkelanjutan. Jadi terutama bagi kepala sekolah yang binaan kita, kepala sekolah yang negeri maupun yang swasta, itu pemetaan model kompetensi kepala sekolah ini dipakai untuk menyusun rencana pengembangan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi semua kepala sekolah baik negeri maupun yang swasta. Sehingga itu nanti memastikan dari level-level model kompetensi kepala sekolah yang paham itu berkembang sampai pada level ahli. Diharapkan seperti itu. Terus di samping dari pemetaan model kompetensi kepala sekolah ini dipakai untuk penilaian kerja juga untuk mengoptimalkan peran pengawas sekolah. Jadi bagaimana mengoptimalkan peran pengawas sekolah, apakah sebagai pendamping, apa sebagai coach, apakah sebagai mentor, apakah sebagai pelatih, itu nanti kita optimalkan. Dengan cara apa? Dengan mungkin melalui mengajukan pertanyaan reflektif yang tepat sasaran
yang mana membantu kepala sekolah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dan mendorong kemandirian bagi kepala sekolah. Yang jelas, tanpa pemetaan kompetensi teknis model kompetensi kepala sekolah, bimbingan yang kita berikan sebagai pengawas sekolah cenderung bersifat umum dan kurang berdampak pada kebutuhan kepala sekolah. Oke, itu terkait bagaimana kita itu memahami model kompetensi sekolah dan kegunaan memetakan model kompetensi teknik kepala sekolah. Ini berikutnya tujuan model kompetensi sekolah. Tentu saat ini, saat kita itu memahami model kompetensi sekolah, yang pertama adalah sebagai acuan pengembangan instrumen kompetensi. Terus yang kedua, sebagai acuan penilaian kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai acuan untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan atau pelatihan. Artinya di sini, dari tujuan, ketiga tujuan ini, baik itu sebagai acuan pengembangan instrumen kompetensi dan sampai penilaian kompetensi berkelanjutan ini tak lain adalah saat kita menyusun instrumen itu, hendaknya instrumen itu dikembangkan berdasarkan model kompetensi kepala sekolah, hendaknya memilih validasi isi yang tinggi. Artinya apa? Instrumen tersebut benar-benar mengukur aspek-aspek yang seharusnya diukur sesuai standar nasional. Jadi saat kita menyusun ini, instrumen baik ketiga instrumen itu, instrumen kompetensi untuk instrumen penilaian kinerja sekolah, instrumen pengembangan kompetensi berkelanjutan, agar hendaknya memang memilih validasi isi yang sangat tinggi. Dan instrumen itu benar-benar mengukur aspek yang seharusnya diukur sesuai dengan standar nasional. Kemudian, dengan menggunakan indikator dan deskripsi level yang baku, instrumen akan menghasilkan penilaian yang konsisten, reliable, meskipun digunakan oleh penilai yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi saat kita membuat instrumen ini, diharapkan itu betul-betul penilaian itu, instrumen itu tetap konsisten, instrumen itu tetap reliable, walaupun itu digunakan oleh penilai yang berbeda, walaupun itu digunakan pada waktu yang berbeda, tapi instrumen itu tetap konsisten dan reliable. Kemudian adanya keseragaman sebagai tolak ukur yang seragam. Semua instrumen menjamin berdasarkan yang digunakan menjamin berdasar standar yang sama. Artinya saat kita itu menyusun dari ketiga acuan tersebut, itu hendaknya semua instrumen yang digunakan menjamin berdasar standar yang sama. Artinya dipakai dimanapun itu sama standarnya. Dipakai waktu kapanpun itu standarnya juga sama. Dan itu juga dapat diukur. Terus instrumen pemetaan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi aktual kepala sekolah terhadap kompetensi yang diharapkan. Jadi tentunya antara kepala sekolah satu dengan yang lain itu pasti ada kesenjangan. Ada yang memang kompetensinya itu sangat sudah luar biasa, ada kepala sekolah itu yang kompetensinya di rata-rata dan ada juga yang kompetensinya masih di bawah. Artinya kalau kita lihat level itu mungkin ada yang level 2, ada yang level 5, ada yang level 4 dan sebagainya. Itu terjadi kesenjangan itu. Namun dari instrumen yang kita susun untuk pemetaan model kompetensi ini adalah lain supaya nanti kesenjangan itu bergeser akan semuanya minimal ada keseimbangan satu dengan yang lain di masing-masing kompetensi kepala sekolah. Terus instrumen ini juga
menjadi data untuk tujuan mengarahkan kepala sekolah pada kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi tak lain di situ adalah nanti kalau kita sudah memahami, memetakan terkait dengan model kompetensi kepala sekolah ini, biar nanti itu kepala sekolah itu kita mampu untuk memprogram terkait bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan kompetensi berkelanjutan ini. Jadi itu. Jadi fokus utama dari kepala sekolah ini, fokus utama kepala sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Memang saat ini pembelajaran itu berpusat pada anak, berpusat pada murid. Lanjut. Nah, ini tentu sebelum kita itu memahami tentu harus lebih tahu dulu definisi model kompetensi kepala sekolah itu. Yang dimaksud dengan model kompetensi kepala sekolah itu yaitu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Karena di situ adalah mendeskripsikan keterkaitan dengan pengetahuan kepala sekolah itu terkait dengan misalkan terkait dengan profesionalnya seperti apa, terkait dengan kepribadiannya seperti apa, terkait dengan pengetahuan kepala sekolah tentang sosialnya. Terus di situ juga keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi terkait dengan keterampilan sosial, bagaimana kepala sekolah itu dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua misalkan, itu sampai seberapa. Dan perilakunya seperti apa, sehingga dari kompetensi teknis ini menjalankan kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik. Terus ada juga karena di model kompetensi kepala sekolah yang merujuk dari Dirjen GTK itu di situ adalah terkait dengan kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati. Jadi itu nanti terkait dengan kompetensi teknis ini memang merupakan kompetensi yang dapat diamati. Bisa diamati melalui penglihatan, bisa diamati melalui pendengaran, bisa diamati melalui yang lain, dan dapat diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknik jabatan. Jadi terkait dengan kompetensi teknis ini, maka model kompetensi teknis kepala sekolah dikemas memuat yang pertama itu terkait kompetensi. Jadi ada 3 kompetensi teknis kepala sekolah ini. Di antaranya ada kompetensi teknis kepribadian, ada kompetensi teknis profesional, ada juga kompetensi teknis sosial. Yang kedua, ini terkait dengan tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi itu ada yang tingkatan penguasaan kompetensi dasar, ada tingkat penguasaan kompetensi. Oh, paham dulu ya. Tingkat penguasaan kompetensi paham, tingkat penguasaan kompetensi dasar, tingkat penguasaan kompetensi mumpuni dan ahli. Menengah, mumpuni, dan ahli. Terus deskripsi tentang level. Terkait dengan deskripsi tentang level ini, maka di situ untuk level 1, bagaimana kepala sekolah itu terkait dengan memahami terhadap model kompetensinya. Untuk level yang kedua, bagaimana kepala sekolah itu menerapkan dari model kompetensi kepala sekolah. Terus untuk level ketiga, bagaimana kepala sekolah itu mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, terkait dengan deskripsi level kompetensi kepala sekolah,
itu bagaimana kepala sekolah itu mampu mengevaluasi. Yang kelima, deskripsinya bagaimana kompetensi kepala sekolah itu, bagaimana kepala sekolah itu membimbing rekan sejawat. Mampu membimbing rekan sejawat ini terkait dengan deskripsi level pengawas sekolah. Terkait dengan indikator-indikatornya itu nanti ya. Terus model kompetensi kepala sekolah itu mencakup 3 domain kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi teknis kepribadian. Yang kedua, terkait dengan kompetensi teknis sosial. Yang ketiga, terkait dengan kompetensi teknis profesional. Jadi ada 3 kompetensi teknis kepala sekolah itu. Domain kompetensi utama kepala sekolah. Sekarang yang pertama, domain yang pertama, kompetensi teknis kepala sekolah yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Di sini itu ada indikator utama terkait dengan kompetensi teknis kepribadian pengawas ini, kepala sekolah itu. Yang pertama itu terkait dengan kematangan moral, kematangan emosi, dan kematangan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Tentu di sini saat kita itu memahami terkait dengan kompetensi teknik kepribadian, indikator utama kematangan moral, di situ banyak sekali sub indikatornya. Di situ juga ada sub-sub indikatornya. Misalkan terkait dengan aspek moral saja, bagaimana kepala sekolah itu terkait dengan integritas yang dimiliki oleh kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu sudah mampu menunjukkan kejujuran? Apakah kepala sekolah itu sudah mampu menunjukkan terkait dengan keterbukaan? Apakah kepala sekolah itu sudah mampu menunjukkan tentang konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi? Itu terkait dengan aspek moral integritas saja. Terus terkaitan masih aspek moral. Di situ ada terkait dengan keadilan. Karena terkait dengan keadilan, apakah kepala sekolah itu sudah menunjukkan atau menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam mengambil keputusan? Apakah kepala sekolah itu sudah menerapkan keadilan dalam memberikan perlakuan yang sama tinggi semua pihak? Yang berikutnya, tetap masih dalam aspek moral, ini terkait dengan tanggung jawab kepala sekolah. Di situ terkait dengan teknis atau aspek moral untuk tanggung jawab ini, apakah kepala sekolah mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil? Tentu di sini saat kita mendampingi kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana aspek moral terkait dengan tanggung jawab kepala sekolah ini, tentu juga harus kita perhatikan baik secara administratif maupun secara kinerja dari kepala sekolah tersebut. Artinya apa? Jadi terkait dengan tanggung jawab ini secara administratif kita itu kan bisa melalui melihat administratif terkait dengan laporan pertanggungjawaban misalkan. Di situ kan ada tanggung jawab penuh bagaimana kepala sekolah itu mampu mempertanggungjawabkan dari hal-hal terkait dengan pembiayaan di satuan pendidikan tersebut. Aplikasi itu apakah administrasi? Hanya berubah namanya aja pakai aplikasi. Mau aplikasi nih bocor siapkan ya. Pak Karsiman mohon diatasi. Jadi lanjut ya. Jadi ini masih aspek moral. Jadi bagaimana tanggung jawab kepala sekolah? Apakah
kepala sekolah itu betul-betul mampu mempertanggungjawabkan dari segala tindakan atau kebijakan atau keputusan yang sudah dibuat. Jadi kita itu bisa melihat melalui secara administratifnya, bisa melihat secara kinerja kepala sekolah tersebut. Kemudian terkait masih aspek moral, bagaimana kepala sekolah itu bisa menjadi amanah. Tentu di situ saat kepala sekolah itu menunjukkan bisa atau dapat amanah, jadi bagaimana kepala sekolah itu menjaga dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepercayaan diberikan. Tentu di situ memang kalau kadang-kadang kepala sekolah yang notabene masih yayasan, bagaimana sih kepala-kepala sekolah yang dinaungi oleh yayasan ini dapat mempertanggungjawabkan dari amanah yang sudah diberikan yayasan kepada kepala sekolah ini. Ini pun juga sebagai tanggung jawab kita untuk melihat dan mengamati secara dekat, mensupervisi secara dekat keterkaitan dengan amanah dari kepala sekolah ini. Jadi itu terkait dengan aspek moral. Terus bagaimana terkait dengan aspek emosi? Jadi ada kematangan moral, juga ada kematangan emosi. Terkait dengan kematangan emosi ini juga, maka kepala sekolah itu bisa kita lihat dari bagaimana kemandirian. Apakah kepala sekolah itu sudah mampu atau menunjukkan untuk mengontrol emosi dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan. Karena saat ini terutama di pendidikan anak usia dini banyak sekali yang keterkaitan dari kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu karena adanya tuntutan dari orang tua kadang-kadang, maka kepala sekolah pun saat menentukan atau mengontrol emosi ini kadang masih ada yang sudah terpengaruh terhadap tuntutan dari orang tua itu. Padahal diharapkan nanti kompetensi keterkaitan kematangan emosi untuk kepala sekolah dalam hal kemandirian itu kalau bisa betul-betul tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan. Baik itu tekanan dari orang tua, baik itu tekanan dari yang lain, itu harapannya seperti itu. Yang berikut itu terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu menunjukkan rasa empati terkait dengan aspek emosi ini. Apakah kepala sekolah itu sudah menunjukkan atau sudah menerapkan atau mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain? Kalau hanya memahami saja, tentu itu masih dalam taraf level 2. Tapi level 1, tapi hendaknya ini nanti kepala sekolah itu tidak hanya memahami, tapi bagaimana kepala sekolah itu nanti akan menerapkan terkait dengan aspek empati untuk pengembangan emosi pada kepala sekolah itu. Jadi diharapkan dari memahami itu nanti sampai kepala sekolah itu sampai level ahli terkait dengan aspek emosi empati ini. Kemudian masih dalam aspek emosi, di situ terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu memiliki kesabaran, mampu menghadapi situasi yang sulit dengan tenang dan sabar. Tentu saat ini juga terkait dengan berbagai macam tuntutan dan sebagainya, terkait dengan berbagai macam daya saing dan sebagainya, kadang-kadang kepala sekolah ini terkait dengan emosi kesabarannya itu agak goyah. Karena itu bagaimana cara kita sebagai pendamping untuk mendampingi kepala sekolah tentang kesabaran ini. Memang betul-betul kepala sekolah itu saat menghadapi situasi apapun, baik itu situasi sulit, baik itu situasi senang dan sebagainya, itu betul-betul tenang dan betul-betul sabar menghadapinya. Terutama terkait dengan bagaimana satuan pendidikan itu apabila itu ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan komite, ada masalah dengan stakeholder misalkan. Tapi di situ bagaimana
aspek emosi kepala sekolah terkait dengan sabar ini, apakah masih tetap tenang menghadapi seperti itu, apakah tetap sabar untuk menghadapi seperti itu. Jadi itu harapannya dari kita itu pendampingan untuk model kompetensi aspek emosi ini betul-betul kita optimalkan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pendekatan secara pribadi dan sebagainya. Juga tentu kaitan dengan emosi ini diharapkan nanti itu ada optimisme. Jadi karena dengan keterkaitan dengan optimisme ini, bagaimana apakah kepala sekolah itu sudah memiliki pandangan positif terhadap masa depan dan mampu memotivasi orang lain. Artinya di sini karena tugas kepala sekolah itu adalah untuk mengembangkan satuan pendidikan, maka bagaimana pandangan kepala sekolah terkait dengan optimisme ini. Tentu diharapkan kepala sekolah dalam keadaan situasi apapun, baik itu situasi sulit dan sebagainya, tetap optimis. Apalagi kadang-kadang dari lembaga-lembaga di binaan itu, kalau sudah dihadapkan pada kurangnya daya minat orang tua terhadap satuan pendidikan, ini kadang-kadang sifat optimisme ini agak mulai reda. Jadi bagaimana kita itu memberikan motivasi eksternal, ekstrinsik kepada kepala sekolah itu agar sifat optimisme kepala sekolah ini tetap meskipun dalam situasi apapun. Jadi tanpa kendor optimisnya. Kemudian kaitannya dengan aspek spiritual. Tentu di sini terkait dengan aspek spiritual itu ditunjukkan bagaimana kepala sekolah itu memiliki toleransi. Jadi menerima perbedaan pendapat, menerima perbedaan pandangan orang lain. Jadi di situ meskipun karena kadang-kadang atau sering kepala sekolah itu terkait dengan tindakan-tindakannya, terkait dengan keputusan-keputusannya, terkait dengan kebijakan-kebijakannya, itu kadang-kadang ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Tentu di situ, maka kepala sekolah itu sikap spiritualnya ini tetap harus memiliki sifat toleransi yang tinggi. Jadi tidak bisa kita itu menang-menang sendiri karena kepala sekolah menganggap bahwa aku itu loh sebagai pimpinan nih, pokoknya harus nurut saya. Jangan seperti itu. Tapi di situ memang sikap emosi spiritual terhadap toleransi ini memang perlu ditingkatkan terus terkait dengan aspek spiritual itu. Terus juga masih tetap aspek spiritual kepala sekolah itu dilihat dari nilai-nilai agama. Bagaimana kepala sekolah itu mampu atau sudah menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, memang keterkaitan dengan nilai-nilai agama ini terkait dengan bagaimana kita itu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan ini, tentu diharapkan nanti kepala sekolah itu juga sama seperti itu. Bagaimana kepala sekolah itu nanti mampu menerapkan nilai-nilai agama di kehidupan masyarakat dan menjadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Jadi dalam melakukan apapun itu nanti, oh ini boleh, ini tidak boleh, itu kan juga sebagai pedoman dari nilai-nilai agama. Oh ini tidak diperkenankan, oh ini haram dan sebagainya, itu kan juga dari bagaimana menjadikan sebagai pedoman dalam bertindak untuk nilai-nilai agama. Kemudian terkait dengan refleksi diri. Jadi harapannya memang semua kepala sekolah ini apakah sudah membudayakan refleksi di satuan pendidikannya. Baik itu budaya refleksi harian,
budaya refleksi mingguan, budaya refleksi bulanan, dan sampai budaya refleksi semester dan tahunan. Ini apakah sudah kepala sekolah itu membudayakan seperti itu? Maka ini tugas kita pendampingan. Bagaimana kepala sekolah itu sudah mampu membudayakan. Sehingga kalau sudah mampu membudayakan, ini apabila dilakukan secara terus-menerus, itu nanti akan menjadi habit, akan menjadi pembiasaan terkait dengan refleksi. Artinya apa? Kalau tidak melakukan refleksi itu seakan-akan kayak ada yang belum dilakukan atau ada yang tertinggal gitu. Sehingga harapannya dari membudayakan refleksi menuju ke menjadi habit itu dilakukan terus-menerus oleh kepala sekolah, itu nanti akan menjadi karakter bagi kepala sekolah. Artinya di situ kepala sekolah itu belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Belajar dari apa yang sudah diimplementasikan oleh kepala sekolah. Jadi apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa hambatannya, dan sebagainya. Itu dengan cara budaya refleksi ini, maka ke depan kepala sekolah itu akan lebih tahu apa-apa yang belum dikuasai, dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan kebijaksanaan, tentu di situ terkait dengan kebijaksanaan ini, apakah kepala sekolah itu mampu mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan nilai-nilai spiritual. Artinya apa? Jadi di situ saat menentukan suatu kebijakan itu memang juga sebagai pertimbangannya adalah nilai-nilai spiritual juga. Karena itu hal yang urgent, maka apapun itu saat melakukan saat melakukan hubungan yang kuat dengan Tuhan, mencari makna hidup yang lebih dalam, spiritual ya. Jadi kaitannya dengan spiritual, apakah kepala sekolah itu sudah memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan? Artinya di situ mungkin kita itu bisa mengobservasi dengan cara bagaimana kepala sekolah saat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Bagaimana kepala sekolah itu saat membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan keperibadatan yang ada di satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah itu di samping dari perilaku yang sudah ditunjukkan kepala sekolah, juga di situ kita akan melihat secara administratifnya program kepala sekolah terkait dengan kegiatan spiritualitas dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Tentu di situ silakan cek your connection. Halo, bisa dilanjut ya. Terus diklik dulu mic-nya Pak Anies. Mic-nya dimatikan semua. Pak Anies mute, Pak Anies. Masih mute, Pak Anies. Klik mic. Mic. Mic-nya Pak Anies. Masih mute. halo. Ya, sudah. Terus terkait dengan aspek emosi juga, aspek spiritual, bagaimana kepala sekolah itu menunjukkan kebijaksanaan. Jadi kepala sekolah itu apakah sudah menunjukkan atau mampu mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan nilai-nilai spiritual tadi sudah ya, dan sebagainya.
Jadi itu terkait dengan indikator utama kematangan moral, aspek emosi, aspek spiritual dalam berperilaku sesuai kode etik. Yang kedua, terkait dengan indikator utama, bagaimana kepala sekolah itu memiliki kompetensi teknik, kompetensi kepribadian untuk pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Jadi melalui kebiasaan refleksi. Tentu di situ bagaimana kepala sekolah itu saat menyusun suatu refleksi, itu apakah sudah dilakukan secara teratur, apakah sudah dilakukan secara rutin, apakah sudah dilakukan secara baik itu harian, ataupun mingguan, ataupun bulanan, ataupun tahunan. Jadi kembali lagi di awal tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu mulai membudayakan dan menjadi habit, kemudian menjadi karakter saat terkait dengan refleksi ini. Terus bagaimana kepala sekolah itu saat melakukan refleksi itu, bagaimana kedalaman kepala sekolah melakukan refleksi. Karena kedalaman dalam melakukan refleksi tentu di sini kepala sekolah itu bisa melakukan analisa dengan analisa SWOT. Terkait bagaimana kepala sekolah itu nanti mengetahui kekuatan-kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah. Kemudian kelemahan-kelemahan apa yang sudah diketahui oleh kepala sekolah. Artinya di situ adalah evaluasi diri terhadap kompetensi kepribadian ini. Terus peluang-peluang apa yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah dan ancaman apa yang dimiliki oleh kepala sekolah. Artinya apa? Jadi kepala sekolah tidak hanya sekedar mengingat peristiwa, tapi bagaimana kepala sekolah itu mampu menggali lebih dalam mengenai penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan pelajaran apa yang dapat diambil dari setiap peristiwa tersebut. Nah, tentu di situ kepala sekolah karena kedalaman refleksi ini, jadi tentu di situ kepala sekolah tidak hanya pada diingat saja, tapi di situ tentu diadministrasikan dengan baik saat menggunakan refleksi ini. Sehingga nanti dari refleksi itu mungkin bagi kepala sekolah itu nanti akan dijadikan bagaimana menyusun program satuan pendidikannya ke depan. Karena dari budaya refleksi-refleksi ini, hal-hal apa yang sudah kuat dimiliki oleh kepala sekolah apa misalkan. Atau satuan pendidikan tersebut yang kuat itu apa yang menjadikan ke depan mutu satuan pendidikan itu semakin meningkat. Terus apa penyebabnya kok kepala satuan pendidikan itu menjadi kuat? Tentu di situ kepala sekolah juga tahu terkait dengan itu. Tanpa adanya refleksi, maka kepala sekolah itu tidak akan mengetahui terkait dengan penyebab, terkait dengan dampak dari dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Jadi untuk itu saat melakukan refleksi tentu kepala sekolah itu betul-betul melakukan refleksi yang mendalam. Kedalaman refleksi ini harus betul-betul dilakukan oleh kepala sekolah, tidak hanya pada refleksi saja. Artinya hanya refleksi biasa, tapi kedalamannya ini pun juga harus ditingkatkan oleh kepala sekolah. Tentu di sini tanpa adanya scaffolding atau dukungan dari kita sebagai pendamping, pengawas sebagai pendamping, tentu di situ kepala sekolah pun akan bagaimana mendapatkan solusi terkait dengan hasil refleksi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi pengawas sekolah akan memberikan dukungan dari apapun yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Terus yang berikutnya kaitan dengan refleksi juga, apakah kepala sekolah itu sudah fokus refleksinya? Artinya di situ
kepala sekolah itu nanti akan memfokuskan refleksi pada aspek-aspek relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Artinya di situ juga kalau kepala sekolah itu yang mesti saat refleksi itu nanti fokus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Nggak mungkin bahwa kepala sekolah sebagai kepala sekolah maka akan melakukan refleksi tentang profesi lain atau tugas lain dari kepala sekolah. Jadi tentu di situ fokusnya itu terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya kan ya sebagai pemimpin pelajaran dan sebagainya. Tentu di situ kaitan dengan bagaimana merefleksi terkait tugasnya sebagai kepemimpinan pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah kemudian tentu saat fokus refleksi itu pasti di dalamnya akan melibatkan berbagai aspek seperti kinerja, kemudian hubungan interpersonal, terus pengambilan keputusan, dan pengembangan sekolah. Jadi saat membuat fokus refleksi akan melibatkan terkait dengan bagaimana hubungan dengan interpersonal. Terus tindakan konkret terhadap hasil refleksi itu apa? Jadi kalau kepala sekolah tadi sudah membuat refleksi, frekuensinya sudah. Jadi kalau memang frekuensi tidak hanya jumlahnya yang banyak untuk merefleksi, tapi bagaimana kualitasnya. Artinya di situ ya membuat frekuensi, kemudian di situ ada kedalaman, di situ ada fokus, dan kalau sudah seperti itu tindakan apa? Tindakan konkret apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah? Tentu di situ apakah kepala sekolah sudah menunjukkan dengan cara menerjemahkan hasil refleksi menjadi tindakan nyata untuk diperbaiki, untuk perbaikan diri dan pengembangan sekolah. Artinya dari semua yang sudah direfleksi itu, dari semua jumlah refleksi yang begitu rutin, dari kedalamannya refleksi, kemudian fokus refleksi tadi, maka di situ nanti kepala sekolah itu nanti akan menerjemahkan dari semua refleksi itu, tidak hanya diterjemahkan saja, tapi di situ akan menjadi tindakan nyata untuk perbaikan diri. Kalau untuk perbaikan diri, berarti di situ bagaimana pengembangan diri sebagai kepala sekolah, pengembangan kompetensi diri sebagai kepala sekolah. Kalau memang itu pengembangan sekolah, bagaimana membuat kebijakan untuk pengembangan ke depan terkait dengan sekolah yang dipimpinnya. Sehingga dari semuanya itu nanti, insya Allah lembaga tersebut akan semakin hari, semakin ke depan akan semakin bermutu. Terus bagaimana menentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Tentu tidak hanya kita itu membuat tindakan saja, tapi di situ tentu apa yang harus dilakukan itu dengan cara langkah-langkah apa. Kepala sekolah akan menentukan langkah-langkah. Kepala sekolah itu akan menentukan prosedurnya seperti apa untuk mengatasi masalah, untuk mencapai tujuan. Jadi di situ banyak hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan refleksi ini. Terus refleksi itu juga apakah kepala sekolah sudah mendokumentasikan dari hasil refleksi tersebut. Tentu dalam melakukan refleksi, tentu di situ kepala sekolah harusnya itu mendokumentasikan, mencatat hasil refleksi atau membuat jurnal hasil refleksi. Tidak hanya itu, juga kadang-kadang juga harus membuat laporan terkait dengan refleksi tersebut. Terus menggunakan catatan refleksi sebagai bahan evaluasi dan pernyataan ke depan. Jadi ke depan memang dari laporan-laporan itu, dari jurnal itu yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, itu nanti
dipakai bahan evaluasi dalam perencanaan menyusun program pengembangan satuan pendidikan. Karena apa? Karena saat kita menyusun, kepala sekolah menyusun perencanaan atau program itu juga tugas kita itu nanti akan mendampingi kepala sekolah untuk menyusun program. Yang ketiga, terkait dengan kompetensi kepribadian, indikator utama itu yaitu orientasi berpusat pada peserta didik. Tentu di situ karena pembelajaran saat ini adalah berpusat pada peserta didik, maka kepala sekolah itu betul-betul memiliki orientasi atau memiliki kompetensi kepribadian yang berorientasi berpusat pada peserta didik. Kalau berpusat peserta didik berarti di situ nanti bagaimana kepala sekolah itu mampu menyusun terkait dengan visi misi sekolah. Apakah visi misi sekolah itu yang sudah disusun itu betul-betul berpusat pada peserta didik atau belum. Jadi itu memang kalau memang berpusat pada peserta didik, memang visi dan misi sekolah secara jelas itu mengutamakan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Terus tujuan pendidikan sekolah berfokus pada pembentukan karakter, keterampilan, pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Jadi terutama pada saat ini memang anak-anak kita di abad 21 ini membutuhkan keterampilan 4C itu. Bagaimana anak didik kita itu ke depan saat kita melayani kebutuhan belajar anak, itu anak didik kita itu memiliki keterampilan Pak Anies mute lagi. Diklik lagi Pak karena bocor tadi. Pak Bari, diklik lagi ya Pak, mohon maaf. Saya unmute Pak, di mic-nya Pak, izin. Ya. Halo. Oke, sampun. Oke. Jadi apalagi saat ini di abad 21 itu memang anak-anak didik kita itu membutuhkan keterampilan 4C itu. Bagaimana anak-anak itu memiliki pola pikir kritis, bagaimana anak didik kita itu memiliki kompetensi keterampilan berkomunikasi yang baik, bagaimana anak didik kita itu memiliki keterampilan kolaboratif, dan bagaimana anak didik kita itu memiliki kreatif yang tinggi. Jadi itu dibutuhkan oleh anak didik kita. Untuk itu saat kita menyusun visi, kepala sekolah menyusun visi misi itu memang diharapkan, sebentar ya. Memang diharapkan sesuai dengan kebutuhan anak pada saat ini. Jadi bagaimana pembentukan karakter pada anak, karena memang pembentukan karakter saat ini itu sangat luar biasa sekali, itu sangat urgent sekali, karena pengaruh-pengaruh saat ini baik itu dari diri anak maupun dari luar anak itu sangat luar biasa sekali. Untuk itu saat menyusun visi misi itu memang apakah sudah memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masa depan anak. Terus terkait dengan orientasi berpusat pada peserta didik ini, memang saat bagaimana kepala sekolah memahami terus menerapkan dan mengevaluasi terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Tentu saat ini kurikulum terkait dengan pembelajaran ini, apakah kepala sekolah itu sudah memiliki kompetensi kepribadian terkait dengan pembelajaran berpusat pada anak ini. Memang di situ diharapkan kurikulum itu, karena kurikulum itu adalah kurikulum merdeka yang disesuaikan, maka harapannya kepala sekolah itu betul-betul sebagai
pemimpin pembelajaran itu memahami dan menerapkan mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu peserta didik. Terus menggunakan metode pembelajaran yang digunakan bersifat aktif, inovatif, melibatkan peserta didik secara langsung. Kemudian juga bagaimana penerapan kurikulum dengan melakukan penilaian pembelajaran lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil. Jadi itu memang semuanya itu sebagai pemimpin pembelajaran itu dikuasai penuh oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga akan mampu menerapkan itu semua sehingga pembelajaran itu betul-betul berpusat pada anak. Terus terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu juga mampu menyiapkan lingkungan belajar. Jadi kepala sekolah ini diharapkan itu mampu menyiapkan lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan. Karena bagaimanapun juga lingkungan pembelajaran itu merupakan kerangka yang ada di pembelajaran mendalam ini. Jadi penyiapan lingkungan itu masuk dalam kerangka pembelajaran. Jadi saat kepala sekolah mampu menyiapkan lingkungan belajar itu yang mana lingkungan belajar itu yang mampu dieksplor oleh anak-anak. Karena anak-anak itu belajar melalui eksplorasi. Untuk itu harapannya kepala sekolah itu memiliki kompetensi terkait dengan penyiapan lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang bagaimana yang disiapkan oleh kepala sekolah, tentu di situ lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Artinya kepala sekolah itu dalam menyiapkan lingkungan sekolah itu harus aman secara fisik, aman. Terus alat-alat permainan yang digunakan oleh anak-anak itu nyaman, dari bahannya juga aman. Terus nyaman bagi anak, terutama saat ini lagi gencar rame di berita-berita manapun, itu keterkaitan dengan kenyamanan anak. Sehingga kabar yang rame itu saat ini adalah banyak sekali terjadi perundungan di sekolah. Bahkan yang kemarin itu beritanya ada yang sampai meninggal di anak SMP itu. Jadi ini tentu terkait dengan ini kepala sekolah memang betul-betul bagaimana menyiapkan lingkungan yang aman. Jadi kalau sudah menyiapkan lingkungan aman, nyaman, artinya di situ kemampuan kepala sekolah terhadap pembelajaran berpusat pada anak ini bagaikan memuliakan anak. Memuliakan anak. Belum. Jadi memuliakan anak. Kemudian orientasi berpusat pada peserta didik ini juga di samping kepala sekolah itu mampu menyediakan lingkungan sekolah, menyiapkan lingkungan sekolah yang aman terhadap mendukung proses pembelajaran, juga bagaimana interaksi dengan peserta didik. Kepala sekolah secara aktif memang harus berinteraksi dengan peserta didik dan mendengarkan masukan pendapat mereka. Nah, karena itu dari indikator-indikator ini tentu kepala sekolah harus menciptakan suasana yang terbuka, yang mana memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut. Artinya di situ kepala sekolah itu memang betul-betul memuliakan anak dengan cara interaksi yang aktif, interaksi yang efektif, interaksi yang memuliakan kepada anak-anak kita. Jadi di situ juga kepala sekolah itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan peserta didik tersebut. Lanjut terkait dengan indikator orientasi berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana kepala sekolah itu membimbing rekan sejawat. Jadi pengembangan profesional, baik itu profesional guru, baik itu profesional yang ada di staf, itu kepala sekolah betul-betul
mampu membimbing, atau mungkin apakah kepala sekolah itu sudah membuat program terkait dengan bagaimana pengembangan profesional guru atau pengembangan profesional untuk staf dan yang lainnya. Jadi di situ memang guru diberikan pelatihan, kemudian didukung yang untuk mengembangkan kompetensinya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena itu, saat kepala sekolah membimbing ini, guru didorong untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran dan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu memang terutama di sini bagaimana guru-guru itu betul-betul saat pengembangan kepala sekolah membimbing teman sejawat itu mampu untuk membimbing bagaimana guru itu memahami terkait dengan karakteristik peserta didik. Itu sangat penting sekali untuk pengembangan pembelajaran ke depan. Terus bagaimana juga kepala sekolah terkait dengan kolaborasi dengan orang tua. Apakah kepala sekolah itu sudah melakukan komunikasi aktif terhadap orang tua, baik antar sekolah dan orang tua untuk mendukung pembelajaran? Artinya di sini terjadinya komunikasi antara orang tua dan satuan pendidikan ini sangat penting sekali untuk mendukung pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Jadi harapannya ini kompetensi ini itu memang dikembangkan oleh kepala sekolah dengan cara melalui pendampingan karena saat ini masih banyak loh kepala sekolah itu yang kompetensi berkolaborasi dengan orang tua ini masih sifatnya hanya sekedar untuk yang penting sebagai prasyarat saja, tapi tidak ada kelanjutan untuk ditindaklanjuti. Kemudian evaluasi program, tentu saat berpusat pada peserta didik ini juga kepala sekolah itu secara berkala melakukan evaluasi terhadap program-program sekolah bahwa memastikan program tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Artinya di sini setiap kepala sekolah itu hendaknya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi secara berkala. Evaluasi itu bisa dilakukan tiap semester, boleh dilakukan tiap tahun, ataupun dilakukan sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi itu. Yang berikutnya itu terkait dengan kompetensi teknis kepala sekolah, yaitu kompetensi sosial. Indikator utama, jadi fokusnya untuk pengembangan kompetensi sosial kepala sekolah itu adalah kemampuan berkomunikasi, terus membangun hubungan, dan memfasilitasi kerjasama. Untuk itu, mari kita satu-satu kita akan menyampaikan terkait dengan indikator utama. Yang pertama, terkait dengan kompetensi sosial ini, indikator utamanya adalah pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu di sini terkait dengan indikator pemberdayaan warga satuan pendidikan ini, di sini terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan profesionalisme guru. Apakah kepala sekolah itu sudah menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi guru?
Atau kepala sekolah itu sudah mendukung guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Kalau dulu terkait dengan TTK ini itu sangat ramai sekali, tapi saat ini kok kelihatannya agak mulai reda. Jadi itu pun juga keterkaitan dengan kegiatan pengembangan. Kemudian apakah kepala sekolah itu sudah memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman melalui kegiatan di komunitas belajar? Karena ini sudah ada dari surat edaran, kalau nggak salah itu surat edaran Kemendikbudrismen terkait dengan Hari Belajar Guru. Kalau nggak salah nomor 5684 kalau nggak salah. Jadi di situ harapannya ini memang kepala sekolah itu memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi pengalaman melalui kegiatan-kegiatan di komunitas belajar, baik itu kegiatan di gugus, baik itu kegiatan di PKG dan sebagainya, di IGTKI dan sebagainya. Jadi harapannya itu diberikan kesempatan seperti itu. Terus bagaimana peningkatkan peran siswa? Karena siswa pun ini bagian dari warga satuan pendidikan, karena itu bagaimana sih peningkatan peran siswa? Kepala sekolah meningkatkan peran siswa ini tentu di situ itu terkait memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran untuk bagaimana di kelompok kecil, bagaimana di kelompok besar, bagaimana kegiatan mengeksplorasi, bagaimana kegiatan mengawal. Jadi harapannya di situ kepala sekolah itu betul-betul memberikan peran siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Terus peningkatkan peran orang tua. Kepala sekolah tentu karena orang tua itu juga bagian dari warga satuan pendidikan, tentu di situ juga harus diberdayakan. Terus bagaimana memberdayakan kepala sekolah? Orang tua ini memang kepala sekolah hendaknya membangun komunikasi efektif dengan orang tua siswa. Apalagi di kurikulum Merdeka itu diharapkan optimalisasi terkait dengan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Karena apa? Karena di situ peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua itu akan berdampak. Orang tua itu akan memberikan daya dukung yang kuat terhadap pengembangan anak didik. Karena di situ program-program yang terkait dengan di satuan pendidikan itu nanti akan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Artinya apa? Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah terhadap anak didik kita, nanti di rumah itu juga akan dilanjutkan. Tidak berhenti sampai di sekolah saja, tapi di rumah akan dilanjutkan. Kadang-kadang yang sering banyak itu karena kurangnya peningkatan peran orang tua atau kurangnya komunikasi yang efektif terhadap orang tua, ini kadang-kadang anak itu mengalami kebingungan saat program-program di satuan pendidikan dilakukan, tapi di rumah orang tua tidak ada daya dukung. Artinya tidak ada scaffolding pendampingan untuk melakukan program-program yang sama dari satuan pendidikan. Itu seringkali seperti itu. Terus bagaimana melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah? Baik itu dalam workshop, baik itu dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam rapat atau kegiatan sosial yang lainnya. Misalkan karena di situ ada profesi orang tua itu yang bisa mendukung pembelajaran anak usia dini, di situ mungkin
orang tua itu menjadi guru tamu di satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya pada workshop saja, tidak hanya pada rapat saja atau kegiatan sosial misalkan. Kegiatan sosial terkait dengan bagaimana saat ada kunjungan ke panti dan sebagainya. Atau mungkin ada kunjungan ke area yang terkena bencana dan sebagainya. Itu juga bagaimana pelibatan orang tua. Terus memberikan informasi yang relevan kepada orang tua mengenai perkembangan anak dan kegiatan sekolah. Artinya di sini ini terkait dengan informasi-informasi atau program-program di satuan pendidikan itu memang akan diinformasikan kepada orang tua sehingga di situ terjadi sinergi antara satuan pendidikan dengan orang tua. Tanpa adanya memberikan informasi di situ, mungkin orang tua banyak sekali yang merasa tidak ada daya dukung terhadap program-program tersebut. Terus terkait dengan pemberdayaan warga satuan juga, karena di sini juga bagian dari warga satuan, yaitu peningkatan peran staf kalau ada staf. Kalau mungkin di lembaga-lembaga TK yang di swasta sih, saya kira tidak ada staf. Juga terkait dengan ada sih kalau memang TK-TK itu yang memang bonafit. Atau mungkin kalau di daerah itu mungkin staf ini tidak ada. Tetapi meskipun demikian, bila ada di satuan pendidikan itu ada staf, bagaimana peningkatkan peran staf terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan kompetensi sosial ini. Jadi memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada staf. Kadang-kadang staf itu merasa kebingungan juga terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah tidak jelas, atau kadang-kadang maksudnya apa sih yang dimaksud oleh kepala sekolah itu staf itu dia memahami. Karena itu kalau memang kepala sekolah itu memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial ini terkait dengan pemberdayaan warga satuan pendidikan, maka memberikan tugas itu betul-betul jelas kepada staf. Terus mengapresiasi kerja staf dan memberikan penghargaan yang sesuai. Jadi kalau memang di situ ada staf yang memang dari kinerjanya sangat luar biasa, mungkin kepala sekolah itu mau memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak harus berupa hadiah yang mewah, tapi apresiasi itu yang penting bagaimana staf itu nanti merasa dirinya itu dihargai dari hasil kinerjanya. Terus membangun kerjasama yang baik antar staf. Jelas di situ kalaupun program apapun, baik apapun, tapi tidak adanya kolaborasi dan kerjasama satu dengan yang lain, tentu program itu hanya sepintas program yang baik, tapi hasilnya tidak akan efisien. Yang kedua, ini tentang indikator kompetensi teknis, kompetensi sosial, ini adalah kolaborasi. Tentu kolaborasi adalah untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Jadi di sini adalah kolaborasi itu bisa kolaborasi internal. Bagaimana kepala sekolah itu berkolaborasi dengan guru. Apakah kepala sekolah itu sudah membangun hubungan kerja sama yang saling mendukung dengan guru? Atau sudah melibatkan guru dalam mengambil keputusan dan memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan profesionalisme? Atau kalau memang dengan staf, atau memang kepala sekolah itu sudah memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada staf? Apakah kepala sekolah itu melibatkan staf dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah? Apakah kepala sekolah juga menghargai kontribusi staf atau tidak? Jadi itu memang kolaborasi internal yang sudah dilakukan kepala sekolah. Ini butuh memang kompetensi teknis, kompetensi sosial kepala sekolah ini. Terus karena di situ terkait dengan internal, juga bagaimana kepala sekolah itu
terhadap siswa. Apakah kepala sekolah itu membangun komunikasi yang terbuka dengan siswa? Apakah kepala sekolah itu melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah dan mendengarkan aspirasi siswa? Di samping itu juga tentu sebagai kolaborasi eksternal. Bagaimana terkait dengan kolaborasi eksternal? Apakah kepala sekolah itu sudah melibatkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, dan apakah kepala sekolah itu memberikan informasi yang transparan kepada komite sekolah dan meminta masukan dari komite sekolah? Terus juga terkait dengan pemerintah, kolaborasi eksternal dengan pemerintah. Apakah kepala sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan dan lembaga terkait lain untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan sekolah? Di situ banyak sekali lembaga-lembaga lain itu keterkaitan dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Terus masih eksternal, apakah kepala sekolah itu membangun komunikasi, membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar? Apakah kepala sekolah itu melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah? Dan apakah kepala sekolah itu memberikan kontribusi bagi masyarakat? Masih kolaborasi eksternal, apakah kepala sekolah itu menjalin kerjasama dengan sekolah lain atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan? Kemudian yang berikutnya terkait dengan kompetensi sosial, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jaringan yang luas. Ini tentu di situ namanya kita sebagai kepala sekolah tentu banyak sekali organisasi profesi yang harus diikuti oleh kepala sekolah. Antara lain keanggotaan organisasi profesi, apakah kepala sekolah itu sudah menjadi anggota aktif? Kalau di TK biasanya apakah menjadi anggota aktif di IGTKI? Apakah sudah menjadi anggota aktif di PGRI? Atau mungkin profesi lain yang relevan dengan bidang studi yang lain yang diajarkan. Terus, apakah kepala sekolah sudah aktif mengikuti kegiatan organisasi seperti seminar, workshop, atau konferensi, dan lain-lain. Terus di situ juga partisipasi dalam jaringan kerja. Tentu dalam hal untuk mengembangkan satuan itu, kepala sekolah itu harus berpartisipasi dalam jaringan kerja. Di situ apa kepala sekolah itu bergabung dengan jaringan kerja kepala sekolah di tingkat lokal, di tingkat regional, di tingkat nasional. Artinya di situ K3S, kalau memang kelompok kerja kepala sekolah itu apakah sudah ada tingkat lokal atau regional dan nasional. Terus apakah kepala sekolah sudah bertukar informasi dan pengalaman dengan kepala sekolah lain? Apakah kepala sekolah juga memanfaatkan jaringan kerja untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sekolah? Jadi di situ terkait dengan partisipasi dalam jaringan kerja. Tentu di situ juga ada instansi kolaborasi. Apakah kepala sekolah mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau sekolah lain? Atau mungkin kepala sekolah itu sudah mengikuti program-program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Jadi di situ ada MOU, dan sebagainya. Kemudian apakah kepala sekolah itu sudah mengimplementasi inovasi, menerapkan inovasi baru dalam pendidikan yang diperoleh dari organisasi profesi atau jaringan? Artinya di situ dari kegiatan-kegiatan di organisasi profesi itu nanti informasi atau pengetahuan itu apakah sudah diterapkan dari inovasi-inovasi yang diperoleh dari organisasi profesi tersebut. Kemudian bagaimana kepala sekolah memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sekolah.
Lanjut. Ini untuk yang ketiga terkait dengan Pak Anies, maaf. ya, Mungkin langsung bisa dilihat butir-butirnya di Excel-nya saja oke. sambil menyimak supaya jelas gitu. Siap. Di stop dulu, ganti Excel. Ya, bentar. Sudah kan stopnya? Sudah, Excel-nya sekarang, aplikasi Belum model keluar? kompetensi. Belum keluar Pak Muhid? Belum. Belum, Oke. proses. Stop. Oh, belum. Ini masih Saya PPT. tetap itu tadi ya. Iya. Sampai buka dulu. PPT-nya dibuka terus Oh, oke. di share. Dibuka, baru ke share. Nah, masuk. Nah, itu bisa Oke. menyimak langsung butir-butirnya. Untuk lebih mempermudah terkait dengan eh, model kompetensi kepala sekolah ini, mari kita melihat butir-butir yang ada di kompetensi ini. Jadi model kompetensi kepala sekolah ini nanti bisa kita sebagai asesmen diagnostiknya model kompetensi kepala sekolah itu bisa kita melihat dengan menggunakan model kompetensi kepala sekolah ini. Yang pertama yang harus kita isi itu sebenarnya ini sangat mudah sekali aplikasi ini karena ini hal yang paling sederhana sekali. Mohon maaf. Tentu yang harus pertama diisi adalah terkait dengan pengisian data. Kita klik pengisian data di sini. Ini karena sudah ada namanya, itu nanti kita akan mengisi nama sesuai dengan kepala sekolah yang akan kita kunjungi, akan kita petakan terkait dengan model teknis kepala sekolah, kompetensi teknis kepala sekolah. Jadi di situ nanti ini diganti misalkan di situ namanya adalah Siti misalkan. Bisa seperti ini dan yang lainnya karena ini harus diisi semuanya, data ini harus diisi semuanya agar nanti itu akan ngeling ke belakang-belakangnya. Terus ini terkait dengan periode penilaian. Karena untuk menilai terkait dengan pemetaan model kompetensi kepala sekolah ini bisa kita mulai bulan Januari sampai Desember. Mulai Januari sampai Desember. Terus pelaksanaannya itu tergantung bagaimana di daerah tersebut. Kalau di Kabupaten Pasuruan ini ada pelaksanaannya dimulai dari bulan Oktober. Kenapa di bulan Oktober? Karena sebelumnya itu kepala sekolah itu masih disibukkan untuk mengisi suling jar. Karena itu setelah kepala sekolah menyusun suling jar, itu nanti di Kabupaten Pasuruan itu dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Desember. Karena ini sebagai acuan untuk tadi menyusun terkait dengan program-program kita, program kepengawasan
dan untuk menyusun terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah, maka di sini Desember itu harus sudah kita mampu mengetahui terkait dengan pemetaan kepala sekolah ini, pemetaan model kompetensi kepala sekolah ini. Karena di sini nanti sebagai acuan untuk menyusun program kita, program pendampingan di satuan pendidikan. Dan itu pun juga nanti dipakai acuan pula saat kita mendampingi kepala sekolah saat menyusun program. Jadi seperti itu. Karena itu ini kita isi semua dengan penuh. Kalau sudah kita isi, maka selanjutnya adalah kita kembali ke menu. Saat itu maka yang kita lihat bagaimana covernya, apakah sudah diisi, sudah masuk. Mohon maaf. Nah, di sini karena tadi sudah kita ganti Siti, maka di sini juga akan ganti nama Siti. Tadi kan Upi Zainia, sekarang menjadi Siti. Jadi covernya sudah berubah. Kemudian bagaimana kita melihat identitasnya? Nah, di sini juga sudah ganti identitasnya Siti. Dan ini kalau sudah diganti semua, maka nanti juga akan berubah semua. Kita ke menu lagi. Tentu kalau cover sudah berubah, juga laporannya terkait dengan laporan ini. Hasil dari pengisian itu nanti, maka laporannya ini periode penilaiannya Januari sampai 25 sesuai dengan isian yang di awal tadi. Kemudian hasilnya itu levelnya ini nanti juga ini akan deskripsi capaiannya itu juga akan nampak. Karena itu di sini terkait dengan misalkan karena ini sudah diisi data ini dengan baik dan benar dan sudah penuh semua, maka kita akan saat berkunjung ke satuan pendidikan, maka instrumen ini hendaknya kita bawa, tapi jangan kepala sekolah yang mengisi, semestinya kita yang mengisi. Ini yang pertama terkait dengan kompetensi teknis sosial untuk kepala sekolah. Yang pertama, karena di sini nanti ada indikator. Indikatornya tadi sama terkait dengan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan pembelajaran, misalkan di kompetensi teknis profesional atau sosial ya, di kompetensi profesi sosial. Ini yang itu terkait dengan level-level ini. Ini satu, ini adalah pada deskripsi memahami. Kan tadi ada deskripsi level, ini satu itu memahami. Bagaimana kepala sekolah itu memahami terkait dengan manfaat pentingnya ini pemberdayaan warga satuan pendidikan pembelajaran. Nah, di situ karena ini masih bersifat umum, belum spesifik terkait dengan memahami ini, maka kita saat datang ke sekolah ini pun juga harus membawa terkait dengan sub-sub indikator. Memahami manfaat pentingnya pemberdayaan itu kira-kira sub indikatornya apa? Antara lain misalkan bagaimana kepala sekolah nanti mampu mengembangkan profesionalisme guru. Bagaimana meningkatkan peran siswa. Karena di sini adalah warga pemberdayaan warga satuan. Apakah saat kepala sekolah memberdayakan warga satuan ini betul-betul terkait dengan profesionalisme guru bagaimana? Apakah sudah memahami? Memahami di sini adalah misalkan apakah kepala sekolah itu sudah menyediakan program pelatihan
pengembangan yang berkelanjutan bagi guru di sini. Misalkan kalau memahami, apakah hanya membuat program saja? Karena di situ terkait dengan memahami. Terus apakah kepala sekolah itu juga mendukung guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas? Berarti di sini memahami pemberdayaan. Jadi karena di sini semuanya itu masih bersifat umum, misalkan di sini melakukan pemberdayaan, berarti di situ kalau sudah melakukan pemberdayaan berarti kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, untuk mengikuti seminar, untuk mengikuti workshop. Berarti kalau sudah di deskripsi melakukan ini, menerapkan ini, berarti itu sudah sampai kepala sekolah itu terkait dengan pemberdayaan guru. Itu kepala sekolah memberikan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Apakah juga di sini terkait dengan mengevaluasi, deskrip mengevaluasi? Apakah nanti kita itu akan mengklik sebentar ya. Jadi kalau kita sudah mengklik di 3, maka di situ levelnya sudah ada di sini. Itu nanti akan ngeklik sendiri di sini, ngelink sendiri di sini. Kalau kita sudah mengevaluasi, berarti di sini bagaimana kepala mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, kalau kita klik 5 juga nanti akan di sini akan klik 5. Kemudian kita akan kembali ke kepribadian misalkan. Juga sama. Jadi ini masih sifatnya masih umum. Karena itu kita semuanya nanti kalau di Kabupaten Pasuruan memang ini sudah memiliki indikator atau sub indikator untuk menentukan apakah kepala sekolah itu deskripsi levelnya masih memahami, apakah deskripsinya sudah pada membimbing rekan sejawat. Itu nanti juga memiliki sub indikator yang sudah dimiliki oleh teman-teman di Kabupaten Pasuruan. Lah itu pun tentu saat kita datang pun tidak hanya berwawancara saja, tapi di situ kita kan butuh bukti dukung. Bukti dukung dari sub indikator itu apa? Misalkan kalau memang tadi terkait dengan mendukung guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas, di situ yang pasti kita dapat bukti dukung hasil dari PTK guru-guru tersebut yang di sosial tadi, yang ini misalkan ya. Kalau memang ini, maka nanti pemberdayaan warga satuan terkait dengan peningkatan kualitas kepada guru untuk mendukung melakukan penelitian tindakan kelas, berarti di situ nanti juga saat kita mengamati itu ada bukti dukung terkait dengan hasil atau PTK dari salah satu guru tersebut. Jadi semuanya seperti ini. Jadi sosial itu masih bersifat umum semua, profesional juga sama bersifat umum. Jadi seperti ini bersifat umum. Kalau ini nanti kita klik 5, maka nanti di sini juga akan 5. Jadi levelnya di sini juga akan muncul 5. Jadi muncul seperti itu nanti. Nah, jadi ini deskripsinya memahami, menerapkan, dan sebagainya. Artinya saat nanti kita itu sudah melakukan ini semua, kira-kira level kepala sekolah itu pada level apa terkait dengan model kompetensi ini? Apakah pada sampai taraf
kemampuan untuk paham, apakah pada taraf kemampuan dasar atau taraf menengah atau mumpuni atau ahli. Jadi di sini nanti kita itu akan mampu menentukan level-level kompetensi kepala sekolah tersebut. Kalau sudah seperti ini, maka kita pun juga langsung akan mengklik rekapitulasinya. Jadi hasilnya itu tadi, karena tadi ada yang 3, ada yang 5, ada yang seperti ini ya, terkait dengan kompetensi profesional ada tadi, atau terkait dengan kompetensi sosial ini ada 3, 5 dan sebagainya, itu ngelik sendiri nanti ini. Jadi terus hasilnya seperti apa rekapitulasinya, maka di situ nanti akan kita lihat di laporan di sini. Nah ini laporan evaluasi penilaiannya seperti ini nanti. Itu nanti juga akan, kalau itu berubah, maka nanti juga akan berubah sendiri di sini. Hasilnya di sini akan berubah. Oke, seperti itu paparan dari saya, Pak Munib. Udah Stania, dilanjutkan pertanyaan. Baik, ini sesi selanjutnya untuk Saya tanya tutup ya. jawab di chat. Ini dari Bu Sri Utami. Bisakah berbagi sub-sub indikator kompetensi kepala sekolah ini, Pak Anies? Oke, siap. Nanti akan saya share ke Bapak Ketua. Berbagi share indikator, sub-sub indikator dari masing-masing kompetensi. Sudah saya share materinya. Oh, iya. Oh, sudah. Ini kan belum Pak Munib terkait dengan sub-sub indikator model kompetensi kepala sekolah, sudah tak? Di-share juga tak? Atau Ya. aplikasinya itu, Pak? Aplikasinya, Pak? Aplikasinya sudah. Aplikasinya sudah, cuma Oh, sub-sub baik. indikatornya ini masih belum saya kirim ke Bapak Ketua. Karena itu nanti akan saya Oh, kirim ya. ke Bapak Ketua biar Oke. nanti dimasukkan dalam materi tersebut. Siap, baik Pak. Ya, siap. Jadi nanti menjadikan bahan untuk pendampingan di satuan pendidikan Betul, yang ya, sub-sub tadi. Nah, karena itu kan tadi masih bersifat umum semua, sehingga nanti perlu adanya sub-sub. Dan sub-sub ini nanti juga jenengan bisa mengembangkan. Ini kan sebagai referensi saja, sebagai acuan saja, nanti bisa jenengan kembangkan sesuai dengan kalau memang belum lengkap itu bisa dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dari panjenengan semua. Ini sebagai Baik, ini referensi saja. sudah ada yang raise hand ini dari Ibu Eli Anita, silahkan. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anisul terkait dengan paparan tadi. Pertanyaan saya langsung aja ya Pak ya. Ya. Tadi kan Pak menyampaikan kaitannya model kompetensi kepala sekolah. Kemudian kaitannya Pak, bagaimana keterkaitannya dengan kompetensi kepala sekolah yang ada 3 Pak, manajerial, supervisi akademik, kemudian kewirausahaan. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, langsung jawab ya. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Memang terkait dengan keputusan Perdirjen. Terkait dengan Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 ini memang di situ itu yang terkait dengan model teknis saja, Artinya di situ kompetensi itu yang dapat diukur, yang dapat diamati, kemudian dapat dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Artinya di situ terkait dengan model kompetensi manajerial
dan kompetensi Supervisi akademik. supervisi itu nanti secara include itu bisa melihat dari kompetensi teknis ini. Kaitannya dengan manajerial misalkan bagaimana kompetensi kepala sekolah itu nanti akan mampu menyusun suatu perencanaan, membuat program pengembangan satuan pendidikan terkait dengan kompetensi pengembangan kompetensi guru misalkan di situ. Di situ program itu nanti dari ini semua maka kepala sekolah itu akan menyusun suatu program melalui kompetensi manajerial ini. Sebagai acuannya adalah dari kita melihat, mengamati, mengukur, mengembangkan dari model teknis kepala sekolah ini. Jadi itu ada keterkaitan, Bu, masih tetap. Jadi tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Semestinya kan model kompetensi keseluruhan kepala sekolah itu kan ada 5 itu. Jadi yang teknis saja ini yang kita kaji terkait dengan kompetensi teknisnya. Jadi harapannya dari kita mengamati kompetensi teknis ini, dari kita dapat mengukur kompetensi teknis ini, dari kita sehingga kita nanti dapat menyusun program untuk mengembangkan melalui kompetensi manajerial kita. Terus kompetensi manajerial itu apakah perlu juga didampingi? Tetap harus kita dampingi karena terkait dengan memanage bagaimana mengembangkan suatu satuan pendidikan itu memang itu butuh dikembangkan oleh satuan pendidikan. Artinya di situ kita masih tetap harus melakukan pendampingan terkait dengan kompetensi manajerial tersebut. Jadi masih ada keterkaitan antara kompetensi teknis yang 3 ini dengan kompetensi manajerial dan apa tadi? Model. Bukan. Manajerial, kewirausahaan atau entertainment, ya seperti itu. Mohon izin Bapak, berarti untuk model kompetensi itu kan yang menempel di individu dari kepala Ya, sekolah betul. itu kan gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin fotonya bisa ya, kameranya, avatarnya di perjelas gitu ya. Izin Pak, mohon izin. Supaya tahu Biar wajahnya. tampak wajah cantiknya ini. Oke. Mohon izin Bapak. Jadi terus gini Pak. Berarti kan kalau begitu di dalam sebuah pelaporan kita sebagai pengawas, berarti kita kan yang kita laporkan itu adalah PKKS toh Pak. Penilaian kinerja kepala sekolah yang di dalamnya ada 3 tadi tuh Pak. Kompetensi manajerial, kemudian supervisi, kemudian kewirausahaan kan Pak. Sementara kalau yang 7327 itu kan kompetensi yang Ya. menempel di dalam diri kepala sekolah yang harus dia kuasai gitu. Kalau asumsi saya Pak, berarti yang kita laporkan itu ada di PKKS gitu enggak Pak? Atau gimana Pak? Baik, jadi kembali lagi, jadi saat kita ini tujuan kita adalah yang pertama terkait dengan kompetensi teknis itu agar kita itu merupakan kompetensi yang diukur Bu, dapat diamati, dapat dikembangkan. Sedangkan kompetensi berikutnya itu nanti bisa menginclude dari saat kita pengamatan tersebut, saat kita mengukur tersebut, saat kita mengembangkan dari kompetensi-kompetensi yang lainnya. Jadi intinya di situ saat kita membuat program terkait dengan kepengawasan kita, tetap kita itu ya seluruh kompetensi kepala sekolah itu kita masukkan bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan atau mengelola terkait dengan satuan pendidikan itu juga tetap. Karena apa? Karena dari awal sudah saya sampaikan bahwa kenapa sih kepala sekolah pengawas itu harus memahami terkait dengan model kompetensi kepala sekolah ini. Tujuannya adalah terkait dengan tugas kita dan peran kita, fungsi kita sebagai pengawas. Di situ adalah peran dan pengawas kita sebagai pendampingan. Lah di situ tugas utama pengawas itu kan pengawas akademik dan manajerial. Artinya di situ ya tetap kita itu bagaimana mendampingi secara akademis,
bagaimana kita itu mendampingi secara manajerial. Artinya dalam penyusunan program itu juga terkait dengan bagaimana kepala sekolah misalkan mengelola satuan pendidikan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua, kan di situ juga masuk. Apalagi saat kita itu menganalisis terhadap rapor pendidikan, itu kan di rapor pendidikan itu juga terkait juga tentang bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan kompetensi manajerial juga. Jadi disitulah terkaitan. Jadi di samping kita itu yang melekat pada kepala sekolah secara keseluruhan, di sini yang kita amati ini dari yang kompetensi yang 3 ini, kompetensi teknis ini. Jadi seperti itu, Bu. Oke, siap. Jadi kita ini juga ya Pak ya, harus juga tahu juga yang baru keluar ya Pak ya, Kemendikdasmen nomor 221 tahun 2025 dan Kemendikdasmen nomor 21 2005 tentang standar ya Pak Ya, untuk ya. sekolah itu ya Pak. Sementara di pengawas kita kan sebagai pembina dan pendamping, enggak Pak? Halo Bapak. Halo, apa maksudnya? Sementara kita sebagai pengawas itu kan pembina dan pendamping sekarang kan Pak. Kalau kita lihat di standarnya di Permendikdasmen nomor 21 2025 dan standarnya itu nomor 221 2025 yang baru keluar kemarin kan Pak. Tapi kan kembali lagi, tapi itu tugas utama kita, tusi kita itu masih melekat, Bu. Tusi kita itu masih melekat meskipun di situ pendamping dan pembina, tapi tusi kita terhadap tugas pokok fungsi kita terkait dengan pengawasan akademik, terkait dengan pengawasan manajerial itu masih melekat di situ. Jadi artinya di situ kita juga melakukan pembinaan, kita juga akan menilai terhadap kepala pemantau 8 standar, itu tetap masih melekat itu terkait dengan fungsi tusi kita ya sebagai pengawas sekolah. Jadi tidak bisa ditinggalkan itu. Siap Pak, siap. Ya, jadi penguat juga nih Pak ya, laporan kita nanti ini bukan hanya observasi aja ya Pak di ruang GTK, tetapi dengan cara kita menilai model kompetensi, menilai Betul. pakai PKKS itu lebih penguatan kita kaitannya dengan observasi kepala sekolah di GTK gitu ya Pak ya. Iya, terutama saat kita menyusun program kepengawasan kita nanti dan mendampingi kepala sekolah menyusun satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu sebagai acuan itu. Ya Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Baik, ini sudah tidak ada yang resen ini. Mungkin dirasa sudah cukup. Berarti untuk yang model kompetensi kepala sekolah di tahun 2025 ini bukan hanya sebagai panduan saja, nih Pak, akan tetapi menjadikan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap pemimpin sekolah mampu menjawab tantangan zaman. Betul. Untuk itu, mari kita bergerak maju dengan integritas, kolaborasi, dan semangat perubahan demi pendidikan Indonesia yang lebih unggul. Karena waktu sudah cukup, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Bapak Anisul Bahri. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semuanya akan menjadikan kita pengawas TK Indonesia lebih paham dengan ketugasan sehingga akan membawa kemajuan di dunia pendidikan khususnya taman kanak-kanak di Indonesia. Untuk itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke. Baik, langsung saya. Monggo Bu. Ya, ditutup closing statement Pak Anies. Baik, sebelum kita tutup, ini ada sedikit pantun lagi. Senja turun memetuk ari. Senja turun memeluk ari. Langit singgah tampak memukau. Bintangnya usai, ilmu kita bertambah lagi. Untuk kepala sekolah yang kompetensinya dan profesional selalu.
Terima kasih atas semua partisipasi dan perhatiannya. Untuk itu sebelum saya tutup, ada sedikit closing statement ya. Jadi dari semua apa yang kita kaji tadi, semua yang kita diskusikan tadi, singkatnya, jadi Perdirjen 7327 ini adalah standar kepemimpinan pendidikan. Fokus pada 3 domain kompetensi. Ini memastikan bahwa kepala sekolah memiliki seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, mari kita berkomitmen saat pendampingan untuk terus tumbuh dan memimpin dengan hati serta profesionalisme demi masa depan peserta didik Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan kami kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Anisul Bari. Sama-sama.